A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir Surat Luqman. Masih bagian keempat ya, cukup panjang nih bagian keempat. Dari ayat 12 sampai 19. Yang kemarin baru ayat 12 ya, ini sangat penting nih isinya nih. Yaitu mengenai hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberi hikmah kepada Luqman. Ya, Luqmanul Hakim ya. Nah, yang menjadi catatan lah dari hal tersebut adalah Luqman itu bukan seorang nabi. Nah, tapi di ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah telah memberi hikmah. Nah, garis besarnya hikmah itu adalah at-taufiqu ilal amali bil ilmi wal fahmi. Ini yang namanya hikmah itu adalah bisa amal atau kesesuaian amal, atau bisa beramal sesuai dengan ilmu. Nah, dalam arti kan bisa beramal sesuai dengan agama atau ajaran agama. Kalau sekarang kita Islam gitu ya, kalau dulu Luqman kan bukan agama Islam namanya. Tapi makna hikmah itu adalah kesesuaian amal dengan ajaran agama Islam yang Allah turunkan. Nah, artinya dulu Luqmanul Hakim juga demikian, yang bisa beramal sesuai dengan agama yang berlaku saat itu. Nah, ini yang juga kemudian apa namanya ya, yang disebut kalau di dalam surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 69. Nah, di awal ayat ini berupa syarat lah gitu ya. Barang siapa, nah di dalam bahasa kita suka demikian ya, apabila kalimat itu syarat, barang siapa man yuti illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah, ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan taat kepada Allah itu artinya kan apa namanya jadinya, yang taat kepada Allah itu, karena kalau sebutan taat itu beramal, berlaku, berbuat sesuai aturan. Kan biasanya taat itu taat aturan, jadi taat kepada Allah itu artinya taat kepada aturan Allah. Ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasyuhada wal wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 kelompok. Para nabi, para siddiq, syuhada, ya orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Nah, mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi ada 4 kelompok. Kalau seseorang itu masuk ke dalam kelompok mana, kalau para nabi jelas nggak mungkin lah, gitu ya. Para nabi sudah nggak mungkin. Nah, kalau menjadi orang yang siddiq, orang yang syahid, orang yang soleh, nah ini semuanya sebetulnya adalah orang yang
sudah diberi hikmah, yang semuanya itu ya sudah diberi hikmah oleh Allah, yaitu diberi, nah ini ya, taufik, diberi kesesuaian amal mereka itu sesuai gitu ya dengan ajaran agama Islam. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Nah, di ayat ini ya Allah menyebutkan demikian ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah memberi hikmah kepada Luqman. Nah, sekali lagi ya, yang ini yang perlu dicatat dari ayat ini adalah Luqman bukan seorang nabi. Artinya siapapun ini ya, siapapun bisa mendapatkan hikmah, yaitu ya kesesuaian dalam beramal dengan ajaran agama Islam. Tapi kan apa namanya, untuk bisa demikian ya, untuk bisa demikian berarti kan harus berilmu dulu. Harus berilmu dulu, artinya kan pelajari gitu, pelajari agama Islamnya. Kemudian amalkanlah gitu, kemudian amalkanlah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ajaran Islam tersebut. Nah, kalau di surat Al-Baqarah ayat 269 kemarin kan ya, apa ayat nanti, yu'til hikmah, Allah memberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya katsiron, barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia itu telah mendapatkan pemberian yang sangat banyak dari Allah. Artinya mendapatkan sesuatu yang apa yang mahal, sebut nantilah gitu ya, mahalnya, dengan catatan bahwa jadi bisa disebut taufik atau hikmah gitu ya, itu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Itulah tentang hikmahnya. Sekali lagi nih, hikmah itu adalah at-taufiqu ilal amali bil amali wal fahmi, bil ilmi wal fahmi. Hikmah itu adalah kesesuaian ya dalam beramal sesuai dengan ilmu ya. Dalam hal ini yang dimaksud ilmu itu adalah ajaran agama Islam. Nah, itulah ya, sampai di sana yang kemarin ya. Ya lanjutannya adalah Allah memberikan hikmah itu terutama nih dalam hal ini anishkur lillah, yaitu agar bersyukur kepada Allah. Nah, artinya Luqmanul Hakim, Luqman di dalam hal ini bisa betul-betul bisa gitunya beramal sesuai dengan ini yang Allah perintahkan, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, yang namanya bersyukur itu adalah apa namanya, istimalun nikmati muwafiqon liqasdil mun'im. Bersyukur itu adalah menggunakan semua kenikmatan, semua anugerah dari Allah itu. Ada yang muwafiqon li qasdil mun'im ilaihi, sesuai dengan maksud tujuan Allah memberikannya. Ada juga yang definisinya itu istimalun nikmati lima khuliqalahu, menggunakan sesuai menggunakan kenikmatan pemberian dari Allah sesuai dengan maksud apa dia diciptakan, manusia diciptakan. Nah, maka yang disebut bersyukur itu adalah menggunakan semua kenikmatan Allah itu untuk yang tadinya kembali untuk taat kepada Allah, atau menggunakan segala anugerah itu disebutnya fisabilillah. Jadi jalan Allah pada hal-hal yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Nah, barang siapa bersyukur, maka ini kebetulan kemarin gini ya, kemarin di surat Sajdah tentang kata wali.
wali itunya di dalam Al-Qur'an, malakum min dunihi min waliyin. Bagi kalian itu selain Allah tidak ada wali. Nah, wali di sini adalah seperti orang tua terhadap bayi, bukan anak-anak lagi. Bukan anak-anak, orang tua terhadap bayi, di mana bayi ini bisa apa? Benar-benar tidak bisa apa-apa, segala-galanya itu oleh orang tuanya. Nah, manusia dengan Allah itu seperti itu. Hanya wali dari manusia itu adalah Allah. Karena Allah lah yang segala-galanya itu bagi manusia. Nah, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka bersyukur itu untuk dirinya. Ya, karena Allah sebagai wali tadinya Allah itu di sini juga sama nih. Kurang lebih maknanya waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa kufur nya kufur nikmatkah, kufur dalam arti lebih luas lagi gitu ya. Fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Dalam arti Allah tidak butuh apa-apa. Kalau Allah memerintahkan, melarang sesuatu kepada manusia itu hanya untuk kebaikan manusia. Ya, apabila Allah memerintah atau melarang sesuatu, menetapkan sesuatu, itu benar-benar semuanya untuk kebaikan manusia. Artinya Allah tidak ada kepentingan. Allah tidak mengambil keuntungan, karena Allah itu Ghaniyun, itu Allah itu sudah maha kaya. Artinya Allah butuh apa? Enggak berarti. Emang Allah ada butuh atau perlu kepada siapa? Juga enggak. Karena dulu kan selain Allahnya semuanya, langit, bumi dan segala isinya dulunya, semuanya selain Allah itu kan asalnya tidak ada. Allah itu sendiri juga bisa gitu. Allah itu sendiri juga bisa. Dulu kan belum ada dan tidak ada. Semuanya selain Allah. Andai kalau Allah mau melenyapkan lagi semuanya, Allah kembali sendirian. Allah itu maha segala-galanya, tidak perlu kepada siapa-siapa sebetulnya. Jadi ini sebetulnya gitu ya. Mestinya manusia itu merasa beruntung dan bergembira, berterima kasih, ya bersyukur nih ya. Mestinya manusia itu merasa beruntung, bergembira, berterima kasih, karena wali dari manusia itu adalah Allah. Artinya Allah yang mengurus, yang memelihara, yang menentukan harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu Allah yang menentukan. Mestinya manusia berterima kasih, beruntung, karena yang menetapkan segala-galanya bagi manusia itu yang maha kaya, nggak ada kepentingan. Tidak ada kepentingannya, tidak ada kepentingan. Allah tidak butuh apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun. Tapi masalahnya di sini adalah manusianya yang, nah di sini jadinya manusianya tidak bersyukur, tidak berterima kasih, diatur, dibimbing, diarahkan untuk kebaikan dirinya, tetap manusia nggak mau. Manusia lebih suka hidup mengikuti kemauannya sendiri. Itu masalah klasik, masalah mendasar bagi manusia. Manusia itu ingin hidupnya itu berdasarkan kemauannya sendiri, tidak mau diatur oleh Allah. Padahalnya bahwa Allah mengatur, memelihara, mengurus manusia itu, Allah tidak punya kepentingan. Padahal mestinya beruntung, berbahagia, berterima kasihlah kepada Allah. Yaitu dengan cara dalam hal ini kan dengan cara menggunakan semua anugerah dan pemberian Allah itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu bukti rasa terima kasih kepada Allah. Itunya bukti rasa terima kasih kepada Allahnya itu adalah gunakanlah semua kenikmatan itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Nah, karena kalaupun manusia kufur nikmat atau kufur dalam arti secara umum, fa innallaha ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya.
Allah itu maha terpuji, maha mulia. Yang kebetulan yang kemarin di ayat sajdah juga kan sejalan sih dengan ini ya. Yaitu berarti kan Allah sudah maha itu maha terpuji, maha mulia. Jangankan hanya satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok, seluruh makhluknya. Sebutlahnya, jangan tanggung-tanggung, seluruh makhluknya. Kalau seluruh makhluknya taat kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Ya, Allah jadi lebih baik, enggak? Allah sudah maha mulia, sudah sampai topnya gitulah, sampai apa, maha tinggi, maha mulia, nggak akan bertambah tinggi, nggak akan bertambah mulia. Dan sebaliknya, kalau satu dua orang, satu dua kelompok orang tanggung, sebutlah seluruh makhluknya. Kalaupun semuanya itu durhaka kepada Allah, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Ya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah itu sudah maha mulia, nggak akan terkurangi karena ada makhluknya, ciptaannya yang durhaka, enggak. Nah, maka segala-galanya sebetulnya, nah seperti di ini nih, di surat Fusilat ayat 41, man amila solihan fali nafsihi wa man asaha fa'alaiha. Nah, ini sangat jelas nih ya, redaksinya demikian nih. Surat Fusilat surat ke-41 ayat 46. Man amila solihan, barang siapa beramal soleh. Nah, yang disebut beramal soleh itu sering kan saya katakannya, yang disebut beramal soleh itu garis miring atau sama dengan ibadah. Garis miring atau sama dengan taat. Nah, ini satu makna gitunya. Orang yang taat artinya orang yang beribadah. Dan yang disebut beribadah itu adalah beramal soleh. Dan yang disebut amal soleh itu adalah apabila yang diamalkannya itu dari ajaran Islam. Nah, itu amal soleh. Nah, kalau seperti itu, untuk siapa sebetulnya kalau ada seseorang yang seperti itunya? Kalau seseorang itu taat, beribadah, beramal soleh, kan itulah hanya ada sama dengan itu makna. Apabila seseorang itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, fali nafsihi, maka itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Nih, yang kemarin juga kan saya contohkan seperti ini. Kalau seorang anak diperintah pergi ke warung oleh ibunya, jadi pergi ke warungnya itu untuk siapa? Gitu kan ya. Pergi ke warungnya itu untuk siapa? Untuk ibunya. Misalnya ibunya yang memerintahkan untuk beli sesuatu, beli misalnya ini beli gula nih, mau masak nggak ada gula, beli garam. Si anak pergi beli garam, untuk siapa dia pergi? Kan bukan untuk dirinya. Dia memenuhi perintah ibunya, dan kepentingan itu kepentingan ibunya. Tak, Allah tidak demikian. Ya, katakanlah si anak itu pergi ke warung, pulang lagi, serahkan kepada ibunya garamnya atau gulanya. Si anak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kepentingan ibunya terpenuhi kan? Si anak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nah, kalau Allah memerintahkan sesuatu untuk agar dilakukan oleh manusia, itu bukan untuk Allah. Allah tidak ada kepentingan seperti yang barusan lah. Allah memerintahkan sholatkah, Allah memerintahkan amal soleh yang manapun, itu untuk Allah, bukan. Nah, ini ya manusia yang apa sih penyebabnya, gitulah. Apa sih penyebabnya kalau demikian? Kenapa begitu sulit gitunya melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Apa dia berpikir itu untuk Allah? Mungkin seperti itu ya, dia berpikir siga kredit aku indung nabi dan
Kabagian naon? Kabagian capena unggul berarti si anak wah. Ya capena unggul lah, kebagian dia kan yang pergi, pulang lagi, serahkanlah. Misalnya tadi diperintah beli garam, beli gula atau beli apa, si anak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Nah, kalau Allah yang memerintah bukan untuk Allah, apa Allah memerintah itu supaya kalau perintahnya dilakukan oleh manusia, apakah untuk menambah kemuliaan Allah? Kan enggak. Ini ya surat Fussilatnya ayat 46 ya. Yang redaksinya demikiannya ayatnya. Man amila solihan fali nafsihi, barang siapa beramal soleh, amila solihan beramal soleh, kan beramal soleh itu melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan, itu yang namanya amal soleh. Fali nafsihi, maka itu bagi dirinya. Waman asaa waman asaa, dan barang siapa berbuat keburukan, nah dalam hal ini berarti sebaliknya. Berbuat keburukan itu tidak melaksanakan, tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Itu ya yang disebut berbuat keburukan, itu tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan. Atau malah melakukan apa yang Allah larang. Itu keburukan, itu bagi manusia yang demikian. Fa'alaiha, maka itu juga ya bagi dirinya. Gitu tayanya jadi yang barusan. Kenapa gitu ya? Kenapa manusia itu begitu sulit? Kenapa bagi manusia itu begitu sulit untuk menjalankanlah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, padahal dari semuanya itu bagi dirinya, karena Allah tidak memiliki kepentingan apa-apa. Allah tidak perlu apa-apa, Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya, di ayat ini ya diungkapkan dengan redaksi demikian di surat Luqman. Wa mayashkur, barang siapa bersyukur menggunakan seluruh pemberian dari Allah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya atau hanyalah hakikatnya dia bersyukur seperti itu bagi dirinya sendiri. Ya, waman kafaro, dan barang siapa kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya. Dengan makna demikian ya, maha kaya itu artinya tidak butuh naon, itu tidak butuh apa-apa. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji, maha mulia. Dengan makna demikian, Allah sudah gitu. Allah itu sudah maha mulia, maha terpuji, dan kemuliaannya, keterpujiannya itu tidak akan bertambah kalaupun seluruh makhluknya taat. Dan sebaliknya, kalaupun seluruh makhluknya durhaka, kemuliaan Allah tidak akan berkurang. Kan kita bisa bayangkan seolah-olah Allah itu mengatakan, ya terserah kamu, karena kalaupun kamu durhaka saya nggak rugi. Kalau gitu, kalau kalian durhaka saya nggak rugi apa-apa, saya nggak berkurang apa-apa gitu kan ya. Dan kalau kalian semuanya taat, saya juga nggak mengambil keuntungan apa-apa. Semuanya betul-betul untuk dirinya. Siapa yang beramal solehnya di surat Fussilat barusan, barang siapa beramal soleh itu untuk dirinya, barang siapa durhaka juga itu untuk dirinya. Nah, sekarang ayat berikutnya nih. Itulahnya perlu apa namanya? Yang pertama tadinya walaqad ataina Luqmanal hikmah. Satu, Luqmanul Hakim bukan nabi.
Artinya itu bisa didapatkan meskipun bukan oleh Nabi. Kalau bukan Nabi, semua orang berarti kan selain Nabi lah pokoknya ya. Siapapun bisa berarti mendapatkan hikmah. Ini contohnya nih, yaitu Luqmanul Hakim. Dia bukan seorang Nabi, dia sudah mendapatkan hikmah. Dia diberi hikmah oleh Allah. Ya, yaitu bisa beramal sesuai dengan ajaran agama yang Allah tetapkan. Itu satunya makna hikmah. Nah, yang kedua, dalam hal ini ya secara spesifik lah gitunya, meskipun hikmahnya luas karena beramal pokoknya beramal apapun kalau itu sesuai dengan ajaran agama yang Allah tetapkan, ya itulah berarti orang itu sudah dapat hikmah. Nah, dalam hal ini secara khusus lah Allah memunculkan yaitu tentang bersyukur kepada Allah. Dan makna bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan dari Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Nah, di mana apabila itu diamalkan, semuanya akan kembali menjadi keuntungan dirinya gitu ya, karena Allah tidak memiliki kepentingan apapun. Dan sebaliknya apabila tidak bersyukur, maka Allah itu sudah maha kaya dan maha terpuji, dan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, sekarang ayat yang berikutnya nih, ayat ke-13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, demikiannya redaksi ayatnya ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman, nih Luqman sebagai ahli paingan itu kan namanya kan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Nah, arti hakim ini kan orang yang hikmah, berarti seperti yang dinyatakan di ayat 12 tadi ya, Allah sudah memberi hikmah. Muncullah sebutan Al-Hakim. Ya, Al-Hakim itu orang yang hikmah. Nah, ini diantaranya nih sebagai seorang yang hikmah. Luqman berkata, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, di mana Luqmanul Hakim itu menasehati anaknya. Ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, di mana Luqman memberi nasihat kepada anaknya tersebut, ya bunayya, ya wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu syirik. Kalau di kita kan lebih mengenal sebutannya musyrik gitu ya, kalau musyrik padahal orangnya. Ya, janganlah musyrik, nah gitulah ya. Wahai anakku, janganlah kamu musyrik, ya, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik, karena menyekutukan Allah, karena kemusyrikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Nah, demikiannya terjemahnya. Dan ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, di mana berkata kepada anaknya, di mana dia menasehatinya, yaitu wahai anakku, janganlah kamu syirik, karena syirik itu benar-benar kezoliman yang amat sangat besar. Nah, ini dimuat itu ya, dimuat nih apa namanya, yang tadinya yang
luar biasa, mungkin ya bahasa kita menyebutnya, oh ini luar biasa nih, orang biasa bukan nabi itu. Ini orang biasa bukan nabi, tapi nasihatnya gitunya, tapi nasihatnya itu yang luar biasa, itu nasihatnya ya, sampai oleh Allah di apa namanya, dikutipnya, diabadikan gitu ya, dijadikan ayat Al-Qur'an. Ini kembali nih bahwa pelajaran pentingnya adalah ini bukan nabi, artinya siapapun bisa. Siapapun bisa lah. Katakan kalau nabi begini, kita akan mengatakan, iyalah pantas kalau nabi, mana mungkin nabi tidak seperti itu. Ini luar biasanya, ini bukan nabi. Yaitu ya, bukan nabi, tapi itu kan bukan nabi, tapi orang yang diberi hikmah, orang yang dapat hikmah dari Allah. Nah ini kan pelajaran pentingnya dari sini adalah ternyata untuk bisa seperti itu kan selain nabi pun bisa. Kenapa kita enggak? Sah kan demikian. Kenapa kita enggak? Kalau jadi apa kita tidak tertarik? Yalah itulah, apa kita tidak tertarik? Apa kita tidak ada keinginan itu mendapatkan hikmah sehingga itu menjadi orang yang hakim, tadinya bahasa kitanya orang yang bijak lah, padahal kan makna hikmah yang tadi tanya, sehingga menjadi orang yang kalau beramal itu sesuai dengan ajaran agama Islam yang Allah tetapkan. Itu kan berarti kan makna orang yang dapat hikmah itu kan menjadi demikian ya maknanya. At-taufiqu ilal amali, sesuai ketika beramal, berlaku, berbuat, bahkan hidup, nah itulahnya hidup itu apa namanya, hidup apa namanya, yang hidupnya itu sesuai dengan ajaran agama Islam yang Allah tetapkan. Nah, diantara nasihatnya di sini ya, Luqmanul Hakim, dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim menasehati anaknya, kalau di sini disebutkan hirson lahu li'annal abba yuhibbu ibnahu wa huwa asfaqun nasi alaihi. Artinya Luqmanul Hakim di sini memberi nasihatnya betul-betul apa namanya, kalau dalam bahasa kitanya dari lubuk hati yang paling dalam, menasehati anaknya itu ya apa namanya sebutnya, keinginan atau apalah, keinginan memberi nasihatnya itu datang atau muncul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Karena seperti inilah umumnya, katakanlah ya, karena seorang ayah itu sangat mencintai anaknya. Nah, di mana hal ini adalah rahmat, sebetulnya rahmat. Dalam arti seperti ini, rahmat itu bukan rahmatnya orang tua itu terhadap anak seperti ini. Jangankan manusia, binatang juga kan terhadap anaknya sama kan, memiliki rasa. Ini binatang saja terhadap anaknya itu memiliki rasa kasih sayang. Kalau nggak salah pernah juga di tentang apalah gitunya yang kata hayam, dia mah hayam menukar anakan menjadi galak, hayam menukar anakan mah. Apalagi yang baru menetas gitunya, yang baru menetas anak-anaknya. Kan kalau ayam kan suka mengasuh gitunya, mengasuh anak-anaknya. Sok deketan. Kadang-kadang ada yang lewat saja, ini reaktif sekalinya si induk ayam ini, kadang-kadang kan marah kemudian mematuk.
Nah ini karena fitrah itu dari Allah. Nah, kenapa binatang bisa seperti itu disebutnya? Yaitu itulah rahmat dari Allah. Nah, apalagi ya sebutlahnya, apalagi itu manusia, apalagi orang tua terhadap anak. Nah, ini datang dari lubuk hati yang paling dalam. Luqman sebagai orang yang bijak. Luqman sebagai, ini sekali lagi kan ya, bukan orang yang bijak, orang yang hikmah lah, tong disebut bijak. Kata saya ngewa sebut bijak teh. Soalnya di orang malah mun bijak teh pan kredit tilang kan minta kebijakan. Ketika anu tuh minta kebijakan Pak lah, jadi gitu bijak teh. Nah, sebagai orang yang hikmah dalam arti kan tahu dulu ilmunya, bisa beramal sesuai dengan ajaran agama yang Allah tetapkan. Artinya kan harus tahu dulu ilmunya. Kemudian bisa beramal sesuai dengan ajaran agama tersebut. Atau agak ininya agak ada tambahan juga sedikit nih. Berarti dengan makna seperti ini, inilah arti hikmah atau fiqhu ilal amal. Di mana amalnya ini kan bil ilmi bil fahmi, itu ya dengan pemahaman ilmu agama yang benar dan bisa mengamalkannya sesuai dengan ajaran agama tersebut. Berarti kalau yang beramal sesuai dengan ajaran agama tapi tidak mempelajari ilmu agamanya, mustahil gitu. Mustahil bisa beramal sesuai dengan ajaran agama sementara ajaran agamanya tidak tahu, tidak mempelajarinya. Ya mau sesuai bagaimana kan, tahu juga enggak kan. Tapi juga tidak semua, berarti tidak semua orang yang mempelajari, orang yang paham tentang ilmu agama bisa beramal. Nah, ini yang tidak semua bisa beramal, tidak semua bisa mengamalkannya. Berarti tidak dapat hikmah meskipun dapat ilmunya. Intinya mempelajari, mendalami, paham bisa. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini kalau tidak taufik, tidak sesuai, tidak sejalan, berarti tidak dapat hikmah. Nah, kalau Luqmanul Hakim kan orang yang hikmah, artinya ilmunya sudah jelas, pengamalannya juga ya itu kan sesuai dengan ilmu agamanya yang dipahaminya. Nah, karena paham, justru karena paham tentang ilmu agama itu, maka Luqmanul Hakim ini juga paham terhadap masalah, berarti bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Nih yang ini nih misalnya nih ya. Ya hadis nanti. Yang ini nih yang ini saja maknanya. Ini hadis riwayat Bukhari juga ada, di Muslim ada. Ketika didatangkan rombongan tawanan perang, ini tawanan perang ya, dibawa itu rombongan tawanan perang ke hadapan Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah SAW sedang berada itu bersama para sahabat. Nah, di antara tawanan tersebut, tawanan perang itu bukan hanya pasukan perangnya, tapi satu kampung yang ditaklukkan, gitu ya, satu kampung yang ditaklukkan jadi tawanan perang. Nah, ketika di tengah-tengah tawanan perang itu Rasulullah SAW melihat seorang ibu lagi ya hadis namanya. Nah, ini ternyata nih. Nah, nih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memperoleh beberapa orang tawanan perang.
Ternyata di dalam tawanan sekelompok tawanan perang tersebut ada seorang perempuan yang biasa menyusui bayi, namanya yang biasa menyusui anak-anak. Karena kalau di budaya sihnya, kalau budaya dulu itu di zaman Rasulullah SAW itu suka disusui orang lain, termasuk Rasulullah dulu juga mengalami itunya, disusui oleh siapa gitu. Rasulullah juga pernah, saya lupa lagi namanya nih, perempuan yang pernah menyusui Rasulullah SAW, Halimah. Nah, di dalam kelompok tawanan perang ini ada seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil. Nah, si perempuan ini itu ya, apabila dia mendapatkan atau melihat anak kecil, maka nalurinya sebagai seorang perempuan juga, memang dia ini seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil. Nah, maka si perempuan ini mendapati anak kecil di dalam kelompok tawanan tersebut, lalu ia mengambilnya dan menyusuinya. Nah, melihat kejadian tersebut, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ini kata Ibnu Umar, menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke neraka? Menurut kalian perempuan yang seperti itulah, Pak. Padahal bukan ibunya, artinya kan, padahal bukan ibunya. Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Kami menjawab, sungguh ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke neraka selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api neraka itu. Lalu beliau bersabda, sungguh, ini wahyunya nih, ini bagian agamanya nih ya. Sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Ini naluri ya, berarti orang tua ke anak mah. Ya, Luqmanul Hakim ya orang yang berilmu, orang yang hikmah lagi, jangan, bukan hanya berilmu tadinya, karena disebutnya orang berilmu belum tentu hikmah. Ngan apal dalil bunggul, ada pengamalan makan tidak sesuai. Banyak kalau yang demikiannya berarti tidak dapat hikmah itu dari ilmu yang dimilikinya, itu tidak dapat hikmah. Wah, rugi besar sebetulnya kalau demikian. Tapi kan tidak mungkin orang tanpa ilmu bisa hikmah, ya sesuai dengan apa ilmunya juga saya nggak tahu. Sebetulnya mustahil atau itu hil yang mustahil. Satu hil yang mustahil bisa taufik sesuai amalnya, sesuai dengan apa? Ilmunya saja nggak punya. Nah, Luqmanul Hakim itu kan, tadinya sebetulnya bukan hanya perempuan sih, bukan hanya seorang ibu. Apa ada mungkin lah gitunya, apa ada orang tua yang tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Ya, apa ada orang tua yang tega itu melemparkan anaknya ke dalam neraka? Tapi kan ini apa sih maknanya gitu, melemparkan ke dalam neraka itu maknanya gitu, jadi bagaimana nih maksud sabda Nabi ini? Kan maknanya nih ya, jadi orang tua gitu yang tidak mengajar, yang tidak memberikan pendidikan, yang tidak menuntun anaknya ke jalan Allah, itulah orang tua yang membiarkan anaknya masuk neraka. Kenapa anaknya tidak dibimbing, itu tidak ditunjukkan kepada jalan Allah? Apalagi kalau masa sih ada masa gitunya, benar-benar aneh saja. Kalau orang tua ini malah mengarahkan, menyuruh durhaka kepada anaknya. Waduh, kumaha mun aya gitu, asa masa sih gitulah.
Padahal kan orang tua gitu yang tidak mengajar, mendidik, membimbing, menuntun anaknya ke jalan menuju surga, artinya itu orang tua yang membiarkan anaknya ke neraka. Padahal kalau ditanya demikian, ada nggak orang tua yang tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Pasti jawabnya sama. Nggak kan ada, mana ada orang tua yang tega itu melemparkan anaknya ke dalam neraka. Tapi jadi nanti kenyataannya tak masalah, tapi kenyataannya bagaimana? Nah, orang tuanya sendiri nggak tahu jalan ke surga yang mana. Aduh, itu kumaha itu. Orang tuanya sendiri tidak tahu itu kan jalan menuju surganya gitu kemana, yang mana. Mana bisa gitu kan orang tua yang seperti ini membimbing, menuntun, mengarahkan anaknya ke surga. Padahal kalau tidak demikian, itulah yang dimaksud. Berarti dia membiarkan tega, teganya membiarkan anaknya gitu masuk ke neraka. Nah, ini kembali ke ayat ini nih ya. Jadi Luqmanul Hakim itu ya karena ilmunya, tentunya karena ilmu dan hikmahnya itu ya, maka tentu dia paham itu kan bagaimana mestinya orang tua kepada anak, karena berdasarkan naluri itulah yang ada di dalam dirinya. Semua orang tua itu kan menyayangi anaknya. Maka dalam hal ini Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya karena menyayangi anaknya. Padahal kan kasih sayang kalau jauh lebih besar. Nah, tadi kan jelasnya hadisnya. Apa ada orang tua yang tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Wah, gak akan ada. Pasti Allah sebetulnya lebih tidak tega. Begitu demikian sebetulnya ya. Allah lebih tidak tega lagi sebetulnya. Sehingga Allah memberikan ilmunya. Nih, itulah ilmunya. Dua-duanya oleh Allah disampaikan, diterangkan, dijelaskan kepada manusia. Itu yang di dalam surat Al-Balad gitu, yang wahadai wali wajah ada tenang teh wajah nanti teh wahadainahu najdain. Kami telah menjelaskan nih kepada manusia itu dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju, dua-duanya diterangkan oleh Allah. Ayat nanti Al-Balad asana mah. Kita lihat ayat tersebut ini. Sebentar nih ayatnya nih. Artinya Allah sudah menjelaskan. Bukan Allah menjelaskan sendiri kan melalui nabinya gitunya. Allah sampaikan, Allah jelaskan. Mana tuh ayatnya itu? Al-Balad ayat 9. Ayat 10. Dari ayat 8 sih rangkaiannya. Alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua mata, walisana wasyafatain, lidah dan dua buah bibir, wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Itu jalan menuju surga diterangkan kok Allah teh tanu ieu tah ka dieu tah di dieu lempangna hayang ka surga mah gitulah. Ini jalannya menuju surga. Dan yang satunya lagi, jalan yang menuju ke neraka yang mana? Sudah juga Allah terangkan, Allah jelaskan. Kemudian seolah-olah Allah memberikan, menyerahkan. Mangga, kamu mau kemana? Mau memilih jalan yang mana? Dua-duanya sudah dijelaskan. Falak tahamal akobah, nah lanjutannya itulah surat Al-Baladnya, artinya dua-duanya sudah Allah jelaskan. Nah kalau di surat Al-Mulk, ya surat Al-Mulk ya, di ayat berapa, ayat 9 kalau salah, surat Al-Mulk 9, itu rangkaian sih dari ayat 5, dari ayat 6 sebetulnya.
Tapi bagian yang ininya nih ya, kullama naon teh ai karo butuh sok harares segitu. Eta teh anu setiap kali dilemparkan ke dalam neraka nih ya. Innalazina kafaru lahum azabu jahannama nakalituna teh wabi salmasir takadu tamayazu minal goiz fa iza ulku kullama ulqiya fiha fauzun. Nah ini nih ayat yang ini nih, kullama ulqiya fiha faujun, ketika dilemparkan satu gerombolan, satu kelompok orang, nah kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Ya, di setiap kali ada segerombolan, sekelompok orang yang dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, penghuni neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir. Nah ini pertanyaan dari penghuni neraka, penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir, apa tidak ada gitu, apa tidak ada yang datang kepada kalian yang memberikan peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, benar. Qad ja'ana nazirun, sudah ada yang mengingatkan, sudah ada yang memberi pelajaran, sudah ada yang memperingatkan. Dalam hal ini Nabi terutamanya yang dimaksud. Kenapa belum ada yang menjelaskan kepada kamu neraka itu seperti apa? Ari maneh bet ka dari ieu mun ceuk urang, ari maneh asup ka dieu geus ai baheula anu ngajelaskeun teu. Ari baheula anu ngajelaskeun teu neraka teh siga kumaha. Da moal bisa bohong ditanya di itu tuh bala. Aya nah atuh cek bala ikat teh das aduh ceuk urang gua. Atuh nah bet ka dari ieu. Dan mereka menjawab demikian. Qalu bala, ada, benar, sudah ada. Qad ja'ana nazirun, dulu sudah ada yang menjelaskan, memperingatkan, mengingatkan kepada kami tentang hal ini, gitulahnya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', tapi kami mengatakan, waduh, aduh cik urang ku dieu nyawa we. Wah, waduh, bohong, dongeng. Gara itu eta. Ketika disampaikan kepada mereka teh, lah sigana wae, wah mana lila lah munnya memburu, karena itu eta kalau ya qad ja'ana nazirun, benar sudah ada kepada kami. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', enggak, Allah enggak mau menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Nah di ayat berikutnya, wa qulna, dan kami mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qilu, andai dulu kami mau mendengar, andai kami dulu mau berpikir, itulah dengan benar, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam kelompok yang dibakar itu, kami tidak akan masuk ke dalam kelompok yang disiksa ini. Nah ini ya Luqman itu menasehati, nah itu disebutnya kan keluar dari lubuk hati yang paling dalam, karena orang tua menasehati anaknya, apalagi itu kan ditambah Luqmanul Hakim kan paham masalahnya karena sudah dapat ilmunya. Dan jangankan dengan ilmu hanya berdasarkan naluri saja, seperti tadi kan Rasulullah, apa ada orang tua yang tega melemparkan anaknya ke neraka? Gak akan ada. Nah inilah yang harus dinasehatkan berarti kepada anak apabila tidak tega kalau untuk melemparkan anaknya ke dalam neraka. Yaitu nih ya, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya waladi ubudillah, wahai anakku, beribadahlah kamu kepada Allah. Tadinya beribadahlah, taatlah itu kamu kepada Allah, wala tusyrik bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu syirik. Fa inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu a'zamu zulmi, kezoliman terbesar manusia itu adalah musyrik.
Zolim ya dalam arti bukan zalim bahasa Indonesia sih. Kalau zalim atau lalim mungkinnya kalau dalam bahasa Indonesia mah zalim atau lalim ini maknanya adalah kesewenang-wenangan kalau di kita ini satu pihak terhadap pihak lain. Itu ya kalau lalim, zalim itu kurang lebih maknanya demikian kalau nggak salahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, zolim di sini bukan yang demikian maknanya, karena Luqmanul Hakim menasehati di sini kemusyrikan, syirik itu adalah kezoliman terbesar. Emang zolimnya bagaimana? Nah, zolim yang dimaksud di sini adalah bukan hanya ketidaktaatan gitulah ya, karena zolim itu ya sesuailah dengan definisinya. Wadu syai'i fi ghairi mahalli. Manusia itu zolim terhadap dirinya apabila tidak beribadah, tidak taat, itu zolim terhadap dirinya. Jadi kalau seseorang tidak sholat, nggak ada orang lain yang dirugikan. Tapi itu zolim terhadap siapa? Terhadap dirinya. Dan kezoliman terbesar manusia terhadap dirinya nih ya, kezoliman terbesar bagi manusia terhadap kezoliman terhadap dirinya adalah musyrik. Ya, musyrik itu berbuat zolim terhadap dirinya sendiri dengan kezoliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Ya, bukan zalim lalim bahasa Indonesia nih ya, karena yang saya tahu zalim atau lalim dalam bahasa kita itu kesewenang-wenangan satu pihak terhadap pihak lain, itulah kesewenangan saja pokoknya, seenaknya berbuat, berlaku seenaknya terhadap pihak lain. Nah, zalim di sini maknanya bukan yang itu. Zalim itu menempatkan dirinya bukan pada kemestiannya. Di mana kemestiannya bagi manusia adalah yang tadi beribadah, taat, tauhid, artinya memahasakan Allah. Nah, kemestiannya seperti itu. Nah, kalau zolim berarti dia mengeluarkan, dia menempatkan dirinya bukan pada kemestiannya, yaitu bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kalau zolim itu kezoliman terbesarnya seseorang terhadap dirinya. Allah nih yang menetapkan jadinya pelanggaran, dosa, agenda sebutannya ya, pelanggaran, dosa, kedurhakaan terbesar yang dilakukan oleh manusia itu adalah menyekutukan Allah. Itu Allah yang menetapkan. Karena itu ya, karena menyekutukan Allah atau musyrik atau syirik itu menyamakan, mau tidak mau jadi seperti itulah nama makna syirik atau musyrik, yaitu menyamakan atau menyetarakan Allah dengan makhluknya. Eta mah pika nyerieun gitu bagi Allah mah, itu hal yang paling menyakitkan bagi Allah. Musyrik atau syirik itu adalah menyekutunya, sekutu tekan berkumpul, maknanya menyejajarkan gitu, menyamakan, menyetarakan Allah dengan makhluknya. Bukan makhluknya yang jadi tinggi, tapi ini merendahkan Allah sampai sedemikian rupa sehingga disejajarkan dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Itu hal paling menyakitkan bagi Allah. Dan Allah paling tidak menerima, mungkin gitulah ya. Allah paling tidak menerima kalau diperlakukan demikian oleh manusia. Sehingga Allah menetapkan pelanggaran, dosa, kedurhakaan, syirik ini tidak ada ampunan. Allah tidak mau mengampuninya. Itu karena masalahnya seperti itu ya, maknanya itu ya, syirik menyekutukan itu berarti menurunkan itu yang tadi Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha segala-galanya diturunkan sedemikian rendahnya menjadi sejajar setara itu dengan salah satu makhluknya.
Pantaslah saya kiranya dengan kalau maknanya demikian, pantas Allah murkanya amat sangat besar apabila disekutukan. Apabila manusianya syirik, menyamakan, menyetarakan dan menyejarkan Allah dengan salah satu makhluknya. Ini yang paling dulu itu dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beribadahlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Salah sampai situ dulu ya. Ayat 13 tanya wa izqala Luqmanu libnihi, dan ini berlaku sebetulnya. Di nasihat Luqman ini dikutip, dimuat oleh Allah jadi ayat Quran, ini berlaku sampai sekarang. Anggaplah nasihat ini juga, ini nasihat bagi semua orang sama. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya, karena menyekutukan Allah, syirik atau musyrik itu adalah kezoliman terbesar yang dilakukan oleh manusia, dengan makna seperti tadinya menurunkan Allah hingga menjadi sejajar setara dengan makhluknya. Itulah mengapa Allah menetapkan ini sebagai pelanggaran dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia.